Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Lalu ada yang namanya, ini dia. Yang berikut apa saudara kasih? Apa? Love stealer. Pencuri kasih. Tapi tadi yang pertama apa tadi saudara? Pengemplang cinta. Amsal 9 ayat 17. 2-3 baca. Mulai go! Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat. Kurna ada rendah. Lezat. Masih rendah. Saya coba mana? Rasanya lezat. Lasanya lagi. Rasanya. Roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat, lasanya atau rasanya. Lasanya. Oh, rasanya. Nah, kenapa ada gula darah? Kenapa? Karena ada makanan yang dicuri-curi, makanya jadi manis di sana. Teh manis, orang bilang gula, orang bilang sedap, semua. Tetapi pada akhirnya mereka akan mengakui bahwa manis hanya di mana saudara yang kasih? Di mulut. Tapi sesungguhnya pahit dalam satu generasi, bukan di perut. Manis di mulut, pahit di generasi. Coba katakan demikian. Pengemis cinta yang pertama. Ini dia. Pengemis cinta dan si miskin cinta, bila tidak mendapat apa yang diinginkannya, akan mencuri demi memenuhi kebutuhannya. Yang namanya apa saudara? Pencuri cinta. Karena dia tidak dapat, maka apa saudara kasih? Dia curi. Mencuri adalah jalan pintas yang paling praktis, asalkan tidak tertangkap. Tapi kalau tertangkap 7 kali harus ganti. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Artinya kenikmatan-kenikmatan dari hawa nafsu yang terlarang itu sedap rasanya. Kenapa korupsi itu sedap? Karena itu mencuri, pasti sedap. Tapi kalau dia banting tulang 2 juta, 3 juta, ya itulah keringat. Nah, orang tidak menikmati itu, orang lebih menikmati hasil curian. Karena sedap. Kalau tidak sedap, tidak ada yang mencuri, tidak ada korupsi, tidak ada KPK. Yang ada KPS. Roti dan air. Roti dan air, gambaran apa saudara? Hawa nafsu terlarang. Sudah cukup bagi pengemis dan cinta. Miskin cinta. Sebenarnya saudara enggak sih? Mereka sudah, karena mereka tuh miskin. Sudah pengemis. Miskin tidak ada yang tolong. Mengemis tidak ada yang kasih. Terpaksa apa saudara? Mencuri. Nah, kalau suami yang mengemis cinta kepada istrinya, istri yang mengemis cinta kepada suaminya, Anda bisa bayangkan. Kalau dia tidak dikasihkan, dia akan mencuri dari yang lain. Makanya banyak suami-suami yang kalau nonton blue film biru di YouTube, itu cari pojok yang paling nyaman. Why? Kenapa? Karena dia sedang mencuri. Yang sesuatu namanya lezat. Lezat itu namanya kenikmatan, flavor. Nah, catatan bawah kaki.
Cantik dan ganteng tidak bisa dimakan, tapi kenikmatan dapat dirasa. Ulangi, 1, 2, 3, go! Tapi apa? Ulang. Cantik dan ganteng tidak dapat dimakan, tapi kenikmatan dapat dirasakan. 1, 2, 3, go! Nah, sekarang saudara pilih istri yang cantik, suami yang ganteng, atau saudara pilih apanya? Pilih apa? Rasanya, walaupun dia pendek gumuk, tapi rasanya. Makanya saudara lihat, ada diskusi-diskusi di kantor para pria-pria. Itu laki-laki pendek anan, dapat cewek tinggi yang bagus, yang kalau smash sekali itu masuk memang. Tahu dia bikin mana? Tanya itu lagi, lu bikin mana sama dia? Soalnya beta bilang, halo kakak. Apalagi, halo kakak saya. Dia hanya modal kasih sayang. Dia hanya modal kemesraan ini. Dia modal begitu. Mukanya jelek, tapi karena dia dapat dirasakan, maka dia laku di mana-mana. Nah, ini bukan Mario Teguh, ini John Panggidai dengan saya. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Karena hawa nafsu terlarang. Sesuatu yang mencuri, itu saudara harusnya dia harus berhenti pada waktu dia pengemis karena diminta, harus dikasih. Tapi tidak juga dikasih. Miskin karena keluarganya orang miskin jiwa. Tidak punya aset emosi yang diturunkan. Anak menikah dikasih semua isi rumah lengkap, tapi tidak diberikan emosi yang sehat. Makanya saya cari satu lagu yang bagus. Saya bilang, Ruth, lu belajar ini ya. Nanti kalau menikah dengan Konar, ini Dedi mewakili Konar bilang untuk kamu. Kasih dia aset emosi. Bukan beli tanah atau beli rumah aja saudara. Mereka dapat pegang sesuatu. Dan ini digambarkan sebagai sesuatu yang lebih manis dan menyenangkan daripada biasanya. Sebab itu adalah air curian dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi. Dengan rasa takut akan ketahuan. Sudah ada KPK tapi pencuri masih terus. Kemarin itu sudah lihat bupati, gubernur, orang dana haji pun dikemplang. Betul ya saudara? Kenapa? Padahal KPK itu sudah ada. Sudah tahu. Masalahnya bukan di KPK, masalahnya di sini. Amin saudara, di hati di sini. Bukan di sini yang jantung sini. Di sini ada jantung, ada apa? Mantan juga ada sini. Bukan. Minta maaf. Kenapa kau bilang mantan semua tertawa? Mantan pelaku. Nah, saudara lihat, air curian itu manis memang. Coba saudara nikmati aja. Lihat film-film porno, lihat itu cerita-cerita drama Korea, drama dari Spanyol. Wih, saudara bayangkan. Habis nonton tuh jalan. Karena itu sensual, dinikmati. Nah, dengar saudara kekasih, kenapa yang lebih enak tuh yang ilegal? Sudah tahu jawabannya? Yang sudah tahu nggak apa-apa, saya kasih tahu. Karena memang dari sananya begitu. Jawabannya apa? Saya akan buktikan nanti kepada saudara. Sudah lihat, pencuri walaupun 10.000 tapi rasa enak. Ketimbang naik kerja baru bayar 10.000 itu rasanya itu bukan doi. Tapi kalau pencuri 10.000 pun dia bangga. Dan dia beli kopi minum tuh seperti rasa tak bersalah.
Itu 10.000 saja sepuas, apalagi kalau 10 juta, apalagi 10 M. Itu sesuatu kenikmatan yang memang tidak didapat. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih, godaan itu selalu lebih nikmat. Apa saya katakan? Kalau godaan tidak nikmat, orang tidak makan umpan. Kenapa ikan makan ramai orang bilang? Karena umpannya menyenangkan. Tapi coba saudara taruh daging tulang bertaruh di sana ikan setan siapa yang kasih daging tulang? Ikan bisa maki saudara yang kasih. Tapi kalau Anda kasih yang sesuai dengan yang dia butuh, orang Kupang bilang sigi-sigi sah. Saudara lihat, kenapa yang ilegal itu lebih nikmat? Karena dari sananya memang begitu. Sifat manusia terlahir dari kenikmatan dosa. Yang kedua, ciri-ciri pencuri cinta, memegahkan kenikmatan-kenikmatan dan nafsu yang terlarang. Itu pria-pria kalau bercerita di kantor. Weh, tahu jagoan. Jagoan apa? Ini, bukan. Ini, bukan. Dia pakai jagoan ini. Dia apa? Gambar jantung. Dia playboy, artinya anak-anak yang suka bermain. The simple is that. Itu terjemahan yang paling playboy, artinya anak-anak yang suka bermain. Saudara lihat, dia bangga. Dunia ini sudah penuh dengan model-model yang begini. Kenikmatan-kenikmatan dari hawa nafsu yang terlarang dimelenggarkan sebagai sesuatu yang lebih menyukakan hati daripada kenikmatan-kenikmatan dari kasih sayang yang menurut peraturan. Keseluruhan sekali lagi itu biar orang lihat agak lama sedikit. Supaya menolong. Ya, kembalikan. Karena ada jemaat yang satu YouTube, satu Zoom lah. Satu untuk dia punya konteks, satu untuk lihat rupa. Bagus, jemaat Alada. Saudara lihat, megah-megahkan. Dia macam-macam cere buang. Lu pikirin ayam bataji kau buang, satu di luar, satu di dalam. Kenapa? Karena mereka berpikir cerai itu dibangga-banggakan. Kalau tidak ada, dia macam-macam lu kasih dia ekstra jos, sekali saplam, lu kasih dia terukur lah. Itu namanya penyiksaan terukur. Bawa meter, tiap kali pukul ukur. Seperti Napoleon perbuatan. Saudara lihat, akibatnya apa? Kekerasan dalam rumah tangga itu biasa. Maki-maki suami itu biasa. Maki-maki istri itu biasa. Tanpa pukul. Saudaraku yang kasih. Saya kalau dengar cerita banyak. Kakak beta nih baru pacaran saja dia dobel, beta nih mati pun kakak. Baru pacaran saja sudah dobel. Kenapa lu memberi diri untuk didobel secara legal dengan menandatangani fakta pernikahan atau fatwa pernikahan? So tahu dia tukang dobel, lalu jangan tanda tangan. Bila perlu dibuat ditanda tangan nikah itu tulis, dibawa minta John Dery tulis. Kalau beda pokok beta bereskan kembali. Harus bijaksana sedikit. Makanya John, lain kali kau tawar nikah itu ada usulan mau tambahan di bawah, tulis. Main judi, blue film, semua beta akan apa segala macam. Bang separak, emosi lebe-lebe semua itu beta akan lapor penonton untuk bereskan. Begitu dong. Bab dunia ini sudah biasa. Sehingga saudara lihat, pengajaran itu sudah mau menghancurkan generasi. Begitu pula keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur lebih dipilih daripada keuntungan yang didapat secara adil. Haleluya. Air itu lebih manis karena dicuri dan didapat dengan melanggar batas pagar perintah ilahi. Ibarat buah pohon terlarang di Eden sebagai pohon yang menarik hati dari semua pohon yang lain. Dari sananya begitu Pak.
Bahwa dari awal pohon itu tertarik sehingga Hawa lihat. Hawa bikin apa? Sonde papa ada biasa, ada kerja tugas. Ada apa saudara? Kerja tugas. Tugasnya adalah mengorok. Nah, saudara. Tugasnya apa tadi? Ketawa lagi orang tanya. Tugas tadi apa lagi bapak-bapak? Hawa ada bikin apa? Soalnya beta cari ini daging yang paling murah di bawah kolong langit itu di mana? Beta dapat di New Mexico tapi terlalu jauh ke tempat, bayangkan dari bawah di Meksiko. Nah, saudara lihat. Jadi roh pertentangan ini kita warisi dari orang tua yang pertama Adam dan Hawa yang menganggap pohon terlarang sebagai pohon yang menarik hati dari semua pohon-pohon yang lain. Itu dari awalnya begitu. Sehingga kita masih diuji hari ini. Roti dimakan dengan sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan dan mendapat hukuman. Begitulah orang berdosa berbangga karena begitu jauh ia telah membungkam rasa bersalahnya dan bermegah atasnya. Sehingga kendati dengan rasa bersalah dan rasa takut, tapi dia berani melanggar dan melanggar. Kalau tidak jadi miskin, pengemis. Kalau tidak jadi pengemis, dia menjadi pengemplang. Kalau tidak pengemplang, dia mencuri sekaligus. Selain itu, ia juga membuat dirinya percaya bahwa karena dimakan dengan sembunyi-sembunyi, maka itu tidak akan pernah diketahui dan diperhitungkan. Air dan roti adalah simbol dari kenikmatan yang ilegal, yang sudah disampaikan tadi. Air dan roti adalah kenikmatan ilegal. Manis dan lezat adalah ciri khas umpan. Emosi sensual yang dimanipulasi dan memperdaya dengan menyenangkan telinga dan menyenangkan mulut yang membawa nikmat bagi si pencuri cinta. Pencuri cinta tidak dapat mencintai dan memiliki jiwa yang miskin dan rapuh. Pikiran, perasaan, kehendak cenderung melanggar rambu-rambu kehidupan. Saudara, itulah hal-hal yang membuat banyak orang kenikmatan sesaat. Coba Anda bayangkan, seorang pelaut waktu dia berlayar, dia membakar harbornya, pelabuhannya dia bakar. Seorang pilot ketika dia terbang, dia membakar. Sebelum dia terbang, dia bakar. Begitu terbakar, dia terbang. Berapa banyak orang yang seperti kapten dan pilot yang tidak menggunakan logika sehat. Dapat 10 juta tidak berani keluarkan perpuluhan dengan bangga. Sudahlah nanti 100 juta baru kita keluar 10 juta. Sehingga dia bakar pelabuhannya. Dia bakar saudara kekasih airportnya. Sehingga dia tidak bisa landing lagi. Padahal dia terima di situ. Dia dapat, dia transaksi di situ. Itu baru uang. Berapa banyak orang rela meninggalkan istri, anaknya pergi jauh dan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dia rela membakar, menyiksa istri dan anak-anaknya hanya untuk kenikmatan. Waktu dia fly, waktu dia terbang, enjoy kenikmatan. Tapi dia lupa dia mesti pulang di rumah. Dan waktu dia pulang di rumah, dalam keadaan stroke, dalam keadaan migran, dalam keadaan mah, dalam keadaan ginjal, dalam keadaan rapuh semuanya. Sampai berdiri pun tak mampu. Makanya ya saudara yang kasih, seburuk-buruknya harbor, seburuk-buruknya pelabuhan, seburuk-buruknya landing airport itu adalah tempat Anda memulai. Seburuk-buruknya rumah tangga, seburuk-buruknya suami, seburuknya istri, seburuk-buruknya mertua, seburuknya jemaat, kembali di sana karena dari situ Anda diberkati.
Maka laki-laki yang bodoh pergi meninggalkan rumahnya dengan menghabiskan uangnya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan potensinya. Dengan pulang mengemis. Dan kalau tidak dapat mengemis, dia mencuri sekali dan berkata, I am the man. Ini sertifikat atas nama saya. Saudara, jangan hanya kenikmatan, logikanya mesti jalan. Coba pegang ini. Otak main, pegang main. Otak main sedikit bilang. Apa saudara? Otak main sedikit. Kenapa? Saya pernah mendengar dan saya pernah membaca. Seorang profesor jatuh cinta. Nasi goreng dikasih sambal di samping. Ayo dong foto dan kirim untuk aku. Bayangkan, ini profesor. Hanya gara-gara jatuh cinta, dia ngotot, tolong difoto kekasihnya. Langsung kekasihnya juga pintar main, dia foto, nasi angus ikan tulang dia kirim saudara. Ini profesor balas bilang, top. Padahal dia lagi dimainkan oleh pelakor. Nah, saudara percaya pikiran Kristus itu wajar, normal dan baik? Tidak. Saudara lihat, ini yang harus kita kembangkan. Kalau tidak, saudara enggak sih lihat. Ciri-ciri pencuri cinta itu apa? Next, ciri-cirinya apa? Pengemplang dan pencuri cinta, cirinya apa? Yang pertama, apa? Kuat, 3, 2, come on. Lihat, ini sudah diangkat. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Tapi tidak nyaman, bukan? Saudara lihat. Jadi pastikan begini. Waktu Anda tidur tidak meninggalkan ketidaknyamanan tersisa. Saudara mengerti? Waktu Anda tidur sebagai suami, sebagai istri, papa, mama, opa, oma, pemuda, pemudi, siapapun saudara. Ketika Anda tidur malam, pastikan ketidaktenangan dan ketidaknyamanan itu already gone. Goodbye, insecure. Ketika Anda tidur. Kenapa? Karena dikhawatirkan. Kenapa saudara? Khawatirnya apa? Bukan ngorok, mengigau. Apa? Nah, karena istri itu logika main, saudara mengigau, dia rekam. Dan karena istri itu sangat bijaksana, diajak kamu makan babi guling di bambu kuning. Setelah makan oleh papi, dengar nggak ini suaranya? Setan siapa itu? Dengar baik dulu papi. Tadi bilang setan, sekarang beta setan. Sudah lihat? Tapi kalau istri yang ngomong lapor kiri kanan, ada saudara enggak? Suami makan tak salah, curian manis, istri lapor, lapor suami karena itu di tempat kerja itu karena larat namanya apa itu? Diskors. Bla diskors. Nah, dia ibu rumah tangga murni toh, anak 2-3 orang. Suaminya diskors, dia bangga. Bulan pertama masih bangga karena uang tabungan masih ada. Bulan ketiga dia bingung. Suami karena skor tidak dapat uang. Uang gaji habis. Mau tarik kembali laporan, sudah ditandatangani oleh BKK bagian kepegawaian Republik Indosemen. Selesai. Suaminya dapat angin, dia juga dapat angin. Itu namanya pengemplang dan pencuri, berampok, anak-anak jadi rugi. Makanya jangan panik. Bilang kiri kanan, saya tidak panik. Tenang, menghadapi kan itu jangan tenang. Baru dengar gosip hoax saja. Lu tahu kesannya, lupa anak ada main, ada orang gini. Langsung, lu sini, pukul. Lu tadi berjalan siapa tuh? Ini betul-betul pemimpin Komsel. Kalau saya percaya tanya saya. Baru bilang Tuhan ampun Tuhan ampun gampang malu format orang itu. Kata-kata orang. Nah, jadi saudara lihat di sini, waspada. Pastikan ketidaknyamanan. WA yang tidak nyaman hapus semuanya. Apa? Ampuni semuanya atau hapus semuanya? Ya ampun. Saya tidak suruh ya ampun. Hapus semuanya.
Apalagi saudara kasih? Ada lagi yang saudara kasih itu. Suka pasang itu yang namanya itu apalagi status di WA, di internet. Makanannya enak, tapi suasananya kurang enak. Langsung ada telepon, halo, di sini tempat nyaman kok. Bungkus aja makanan itu. Makanya jangan suka lelang-lelang lupus status. Hatiku galau, hatiku hancur mengenang Abu Nabat. Status-status itu akan membuka peluang untuk Anda tercuri atau dicuri. Sudahlah kita omong. Pinjaman lunak. Ojol. Tahu ojol? Ojek online lagi. Kasihan ojek. Pinjaman online. Pinjaman online. Pinjam 10 juta, kasih kembali 100 juta dalam 80 tahun. Oke. Modal apa? Yaitu KTP. Dapat 10 juta, enak-enak. Tapi gantinya berapa? 80 tahun. Belakangan ini ada UMS, setas mereka dapat. Halo, ini Victor Community. Ya. Ini gembalanya. Saya jual dulu. Iya. Tolong bayar utangnya UMS 18 juta. Nah, di mana? Di BNI. Coba lu kirim datang. Dia kirim. WA lu dalam kurung lu setan. Masa BNI kasih WA tagih utang? Kartu kredit. Orang tuh kan ada punya print out lengkap semua. Tuh betul ya Pak ya? Saya jengkel, oke. Nah, lu ambil saya UMS semua 100 juta di BNI. Baru ditanya, ada berapa nama saya? Woi, langsung saya blok. Itu kalau saudara kasih kesempatan, merajalela. Jadi saudara lihat, ketidaknyamanan pastikan. Yang kedua saudara, perasaan tertuduh. Pastikan saudara benahi dan bereskan. Perasaan tertuduh. Saudara tahu kan dituduh toh? Tuduh itu artinya saudara putar kiri, putar kanan, tidak nyaman. Lalu yang berikut dihantui perasaan takut diketahui. Nah ini saudara minta dibereskan. Haleluya. Bagaimana bebas dari menjadi pengemis cinta, miskin cinta, pencuri cinta? Wah. Efesus 4 ayat 28. Baca 2, 3, go! Orang yang mencuri. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi. Artinya jangan salah ingin. Artinya apa saudara? Apa? Orang mencuri itu dengan kata lain salah ingin. Jadi kadang-kadang orang kan sekarang diperhalus. Dia diamankan di polisi. Tapi pulang babak belur semua. Ya bentuk keamanannya begitu. Dipukul dari ujung rambut sampai kaki. Tapi bilang apa? Diaman. Anakmu lagi diamankan. Pulang datang digigit sejatuh semua. Nah sekarang ada pencuri. Nah, saya hanya salah ingin saja. Lu mencuri? Tidak. Jawabnya apa? Makanya salah satu hukum Taurat bilang apa? Jangan mengingini apa? Hah? Mengingini apa? Hah? Barang lagi. Ya udah, saudara terjemahkan sendiri masing-masing saudara. Jangan ini barangnya orang, ayamnya orang, apalagi HP-nya orang, dan lain-lain. Jadi mencuri itu udah kata yang modern. Sekarang bilang apa sekali lagi? Bilang apa? Salah ingin. Nah salah ingin ini saudara kan kasih. Makanya jangan ingin apa yang bukan hakmu dan ingin apa yang bukan jalanmu. Keluarkan di situ. Kenapa? Jangan ingin apa yang bukan hakmu dan ingin apa yang bukan jalanmu. Apa-apa jadi besar, apa-apa jadi gampang kalau itu diridhoi Tuhan. Kalau tidak mengerti ridhoi, kalau saudara anti dengan kata ridhoi, apa-apa jadi mudah, apa-apa jadi mudah, besar, diberkati Tuhan.
Tidak mengerti juga, ridhoi tidak mau diberi, apa lagi? Semua yang mau oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan, itu adalah sesuatu yang dipermudah. Sesuatu yang dari Tuhan itu dipermudah. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi kalau yang bukan dari Tuhan, saudara akan pukul tembok, kena tiang, galing besi beton. Nah, saudara, orang salah ingin. Kenapa salah ingin? Karena dia tidak tahu kalau bahagia itu bonus, tapi sukacita itu janji Tuhan. Kenapa salah ingin? Jawab saya. Karena tidak tahu bahagia itu apa? Sukacita itu. Ada orang, aku kalau menikah sama bule, aku akan ke pertama California. Karena selama aku di Kali Dendeng terus, aku akan ke California. Dia bayang, lalu menikahlah. Begitu menikah, dia tidak tahu boleh ada cewek di California, dan dia bilang, lu tinggal aja di Bali, nanti tiap 6 bulan gua datang, katanya. Nah, dia tidak ngerti, dia juga harap orang lain terjemahkan. Tapi karena dia pingin, seperti si A punya bule, si B punya bule, dia juga pingin. Akibatnya waktu dia menikah, 5-6 tahun disepelekan, ditelantarkan di rumah kontrakan, di tanah kontrakan. Lalu dia datang mengeluh, berkata, aku salah pingin. Aku pingin ke teman saya yang menikah dengan bule dari Argentina, tapi salah, menyesal. Aku pingin anakku dokter. Padahal anaknya senang dengan psikologi. Akibatnya ketika anak jadi dokter, anaknya bawa pulang ijazah. Mami, ini mami punya, papi punya. Aku mau menjadi pelukis. Aku mau jadi pedagang. Lalu dia enjoy. Kenapa? Kan dia yang menentukan. Tapi orang tua salah pingin. Kenapa? Karena dia punya lingkungan, cerita tentang dokter, cerita tentang pilot, cerita tentang kapten, cerita tentang akpol, akmil, cerita tentang satpam. Saudara kasih. Akibatnya anak-anak juga begitu. Karena bergaul dengan anak-anak yang suka sosial, dia ambil juga jurusan sosial. Padahal Tuhan mau dia pasti. Pencari pekerjaan juga begitu. Karena dia ketemu dengan orang-orang semuanya pinjaman online, maka dia juga mau bikin pinjaman online. Padahal Tuhan mau dia punya karya di tempat lain. Salah pingin membuat orang menyesal, tapi terlambat. Sudah tahu bahagia itu relatif. Kenapa? Angelai goyang-goyang kaki jam 10 pagi sambil jual kacang goreng. Bule lewat, kenapa lu goyang-goyang kaki? Begini, Angelai bilang ini beta ekspresi kebahagiaan. Lu penghasil berapa? Ya ini kacang beli 10.000, jual laku 12.500. Rokok, ya kalau eceran ontong 5.000, kalau beli pak ontong, kalau beli semuanya satu bungkus 12 batang ontong 2.000. Eceran ontong 5.000. Itu saya buat kamu goyang-goyang kaki. Dia bilang ya saya begitu. Malah saya ke Bali jalan kaki. Ke Bali jalan kaki. Maksudnya kembali ke rumah jalan kaki. Wih, lu ke Bali jalan kaki? Iya. Bule tambah heran lagi. Nah, bule bilang begini, lu tahu kesannya? Beta jalan melancong begini, kumpul 20 tahun, cuti baru bisa dapat jalan. Angelai bilang surasa. Jadi kebahagiaan Angelai itu beda dengan apa? Sama bule. Tetapi sukacita itu janji Tuhan. Saudara boleh cari di manapun di bawah kolong langit, tidak ada orang yang full happiness. Tidak ada keluarga yang full happiness. Ada bahagia-bahagia. Tiba-tiba tagihan datang. Tunggakan BPJS 13 bulan. Bahagia hilang tuh. Suami istri baik, tapi anak yang nomor 3 ini kapal angin.
Bahagia hilang tuh. Jadi kebahagiaan itu relatif. Jadi kalau saudara mau menikah mencari bahagia, minta ampun, please. Apalagi kamu menikah dengan dia, iya senang. Bayangkan, senang itu relatif. Semua cewek yang lewat lu senang, pius sudah. Semua pekerjaan, kenapa lu kerja di situ? Senang. Semua pekerjaan lu suka, senang. Senang dan bahagia itu ada batas. Tapi sukacita, justru dalam penderitaan Anda bisa bersukacita. Amin. Anda bisa bersukacita manakala penderitaan datang. Dan orang Kristen bahagia atau sukacita? Orang Kristen bahagia atau sukacita? Sukacita. Karena sukacita itu janji Tuhan. Sekalipun engkau melampaui dapur api, engkau tidak akan terbakar. Bayangkan, Anda dibakar tidak terbakar. Itu bukan bahagia, sukacita. Karena bahagia itu dirasa. Bagaimana panas mendidih, diholok, dihujat, dibully. Kena penderitaan, sakit, penyakit, godaan, segala macam. Tapi Anda bersukacita. Kenapa? Karena dalam dirimu ada janji Allah. Bersukacitalah senantiasa, segala yang katakan. Bersukacita. Itu. Jadi jangan saudara yang kasih. Pingin jalan hidup seperti yang orang lain. Mesti tes minus bakat. Supaya hidup sesuai dengan tujuan dan kita diciptakan. Ada yang Pak John, beta 55 tahun ini perlu tes minus bakat. Iya, tes. Sebab Bapak kalau makan itu kelebihan soalnya. Tes minus bakat. Bakat makan dikasih kurang sedikit. Nah, anak-anak tidak pernah dites minus bakat. Sehingga mereka bertumbuh liar. Pingin ini, salah pingin. Saya pingin ingin jadi konsultan. Saya pingin jadi bagian hukum. Saya pingin jadi sinetron. Saya ingin jadi apa tuh? YouTuber. Salah beta bear. Beta berak. Semuanya habis. Akibatnya apa? Waktu terbuang, sumber daya terbuang, uang terkuras habis. Hubungan sana sini tidak beres. Kenapa? Karena salah pingin. Salah pingin dengan kata lain apa? Mencuri. Mencuri minat bakat orang lain. Oh, karena buka gereja itu gampang, maka semua orang mulai sewa gedung, buka gereja. Dan apa? Dia bukan pengkhotbah. Dia event preacher organizer, pengatur pengkhotbah. Khotbahnya 10 tahun, judulnya sama, kau harus pindah-pindah nah. Aneh, saudara. Dia kasih tamu datang khotbah di sini, baru di khotbah di tetangga. Saudara bisa bayangkan kalau saya perlakukan saudara begitu, hari Minggu John Derry Mes tidak ada di mana, yang lain datang sini, khotbah tentang PKS, khotbah tentang PDI, khotbah tentang Demokrat, lu terima bersih sudah, saudara. Lihat, oh, kita mesti tes bakat minat. Seringkali anak-anak tidak dites. Akibatnya apa? Anak-anak sengsara dalam belajar. Para mami itu motor untuk kamu, laptop untuk kamu, kos yang pakai kamar mandi dalam, AC semua, makan tukang cuci, tukang masak ada untuk kamu. Tapi anak tidak happy. Why? Karena Anda tidak pernah tes anakmu. Saya bilang cucu saya, dia sampai sekarang belum pernah akui dia ganti saya. Dia bilang, I am veterinary. Saya dokter hewan. Saya mulai, IP dokter hewan, tapi kan bisa khotbah, bisa apa. Dia diam-diam. Kenapa? Anak-anak sekarang tuh mereka sudah, anak-anak tuh tahu. Anak-anak sekarang mereka sudah lebih jago-jago. Saya ada masalah dengan YouTube, IP datang, Pop harus begini. Betul, terima kasih kan. Kenapa? Kalau dia siang, malam rufuk itu barang terus. Jadi dia tahu. Sudah lihat tes, minat bakat. Lalu apa lagi saudara kasih? Ini, coba tulisan ini keluar. Salah pingin akan hasilkan salah pilih. Harus doa tanya Tuhan. Tanya bukan doa pingin atau minta saja. Tuhan boleh gak aku nikah sama bule? Tuhan boleh gak bule nikah dengan saya? Tuhan boleh gak kalau aku kerja sebagai PNS, ASN? Tuhan boleh enggak kalau aku menikah sama suku ini? Tanya, aku pingin Tuhan. Tanya. Haleluya, amin. Jangan doa rebut, doa deklarasi. Oh Pak John deklarasi jadi. Lu deklarasi, saya deklarasi bule. Deklarasi bukan bule, ada lebu yang datang.
Saudara lihat. Ya. Doa Tuhan, aku inginkan anak-anakku kuliah di bidang ini. Mari Tuhan, saya dan ibu selalu, Tuhan tolong anak kami yang sekian. Bagaimana soal jodohnya, bagaimana soal pekerjaannya Tuhan. Tolong anak kami yang nomor 1, 2, 3. Kami selalu berdoa. Anak-anak yang Tuhan bawa bagi kami. Selalu tanya, pingin. Katakan doa, tanya apa yang aku inginkan itu sesuai atau tidak. Jangan main klaim dengan iman berkata-kata. Saya mengajar itu, tapi saya juga harus seimbang. Kalau Anda tahu kehendak Tuhan, musuhmu diperdamaikannya. Kekurangan akan ada kelimpahan. Waktu saya tahu anak kami bisa kuliah di Australia, saya bilang oke, kalau begitu mami pergi doa, lalu tanya Tuhan, oke, kita tahu. Nah, kita mulai dengan lamar visa. Saya tanya anak bupati, saya dulu sekolah di Perth, uang berapa? Kak, papa taruh 400. Nah, 400 tentu sudah tahu, 400 ribu tak mungkin toh. Taruh papa tahu 400. Oh ya baik. Kita nggak ada taruh apa-apa. Taruh keyakinan karena Tuhan mau. Taruh apa? Masuk, tiba Australia bawa, Ruth, lu berdoa mama, mau berdoa lu pergi. Kasih masuk jam 10 pagi, Besok jam 1 siang, visa 6 tahun gratis, tis dapat. Karena kita tanya apa, diinginkan, keinginan itu diteguhkan oleh satu hari Ruth usia 9 tahun atau 10 tahun. Hitung saya 2006 tuh kira-kira usia berapa tahun lahir 94. Dinubuatkan Ruth pas ulang tahunnya seorang pendoa yang cinta Tuhan di Perth. Ibu Ann tumpang tangan, Ruth, I saw you are studying in Australia, Ruth. Waktu Ibu Messi dengan ketemu lihat belajar di Australia, belajar kuliah di Australia. Tapi kita tahu itu yang kita ingin, kita mau ada konfirmasi lalu jadi. Bonus sekarang dapat bule 1 perdeo, saudara kasih. Ya. Saya bilang saya buju-buju kalau nanti Ruth pernah bule 1 ketentawan di sini. Saudara lihat kenapa? Karena keinginan, bilang kiri kanan, keinginan harus ditanyakan. Jangan keinginan melampaui iman kamu. Akibatnya kamu kecewa dan mempersalahkan kenapa Tuhan sayang JPF, Tuhan tidak sayang PFF. Padahal P dan F sama-sama tinggal dibolak-bolak saja. No. Saudara lihat, saya mau lagi tekankan di sini. Kepingin yang asli adalah passion. Kepingin palsu diadopsi dari teman-teman orang lain. Bahagia orang lain belum tentu bahagiamu. Sukses orang lain belum tentu suksesmu. Katakan amin. Salah ingin akhirnya akan merasa tidak diingini. Tapi waktunya sudah lewat, tidak dapat berubah lagi. Mau cerai gak bisa. Mau putus hubungan kerja, sudah kontrak. Di atas materai, berani kamu batalkan penjara. Apa? Ukuran yang sudah ditetapkan Allah untuk hambanya, untuk anak-anaknya, itu namanya takdir. Ukuran yang sudah ditetapkan Allah untuk anak-anaknya adalah takdir. Sementara hasil yang diterima adalah nasib. Takdir pada dasarnya tidak diketahui, sementara nasib adalah hasil yang dapat dilihat dan dirasakan. Kenapa kamu bahagia, menikah tidak bahagia? Karena prosesnya salah, itu nasib. Bukan bilang, ini takdir Tuhan, saya punya pernikahan yang amburadul yang tidak bahagia. Ini takdir Tuhan, usaha saya gulung tikar. Ini takdir Tuhan, rumah tangga saya ngaco, anak saya ngaco. Ini takdir Tuhan. No, kamu yang tidak tahu didik anak-anak mereka. Masih kecil dia bilang, oh belum tahu apa-apa. Padahal 5-6 tahun sekarang cerdas, smart. Dia belum begitu 17 tahun, 18 tahun, kamu paksa dia. Dia bilang, Pak berhenti Pak. I got sport body. Saya punya tubuh atletis. This is for you to go to hospital. This is go to Kapadala. You pilih yang mana papa? Ini Kapadala, ini rumah sakit. Dua-dua lu amblas. Mau apa? Tapi anak-anak sekarang lebih gampang. You hit me, I call police. Kamu pukul saya lapor di itu pembela-pembela anak, namanya apa tuh? Apa pembela anak Indonesia? Ada kan? Pukul sudah. Karena lupa anak lu pukul-pukul dia telepon atau tetangga lihat telepon. Makanya saudara lihat kenapa orang jadi banyak hancur. Jangan pernah anggap enteng itu. Ini dia.
Jangan pernah nasibmu buruk lalu bilang itu takdir Tuhan. Nasib itu sesuatu yang dipersiapkan dengan baik. Nasib itu sesuatu yang tidak dipersiapkan dengan baik. Makanya saudara, sekolah itu penting. Sewaktu-waktu kalau di luar negeri mungkin lu bisa apa? Saya bisa bangun rumah. Oke, bayar. Tapi di Indonesia lu punya ijazah apa? Ijazah bikin rumah. Oke, kerja. Waktu dia kerja rumah dia bingung. Karena dia punya ijazah bikin rumah. Tapi dia tidak pernah praktik bikin rumah. Itu masalah kita di negara-negara begitu. Sehingga saudara kasih, orang mulai menyalahkan takdir. Takdir adalah sesuatu yang ditetapkan Tuhan. Katakan demikian. Nasib adalah persiapan yang salah atau persiapan yang benar. Saudara, dominasi otak kiri, otak kanan itu penting. Seringkali kita menjadi pencuri, menjadi pengemis, menjadi pengemplang karena kita tidak tahu suami kita nih otak kiri atau otak kanan. Ini istri marah karena suami buang handuk, buang di mana, bla 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 bla. Suaminya enjoy ada. Nah, tapi karena istrinya ini orangnya yang matematika itu otak mana? Otak kanan ya? Kiri atau kanan? Kiri. Istrinya itu orangnya itu saklek. Handuk harus digetar dengan miringnya 17 derajat. Suaminya pulang semua, istrinya pulang semua. Weh laki-laki, lu bikin rumah jadi kandang apa nih? Tapi suami bilang, kenapa mami? Hah? Kenapa saya? Gampang saya lu lihat rumah kandang babi. Suaminya tuh otak seni, jadi kalau tak siram, dia kreativis, bikin berbagai macam tulisan. Dia muda-muda gue nggak pala. Tapi sesuatu sengaja lihat, mau jadi korban begitu dia. Yang muda-muda merenungkan, yang tua-tua menyesali nasib. Karena sering bertengkar karena tidak tahu suami pun otak kiri atau kanan. Dia santai kalau ada satu otak rote. Nah, saudara mesti tahu. Kalau tidak begitu, suami istri main bertengkar. Baru suaminya kan karena orang seni itu kan, mama makanya, itu salah, lu jangan enten bisa ya. Anggap enten karena mana kau belis kau tong bayar. Rumah kau tong siapkan. Sumur beta gali. Kenapa anggap enteng? Karena mami nggak tahu papi itu otaknya seni. Semakin rumah tak siram, hikmat semakin berjalan. Tapi sebaliknya saudara kan ada suami yang otak itu matematika. Hitungan keras. Kalkulator Cina, Jepang, Korea. Kalkulator 3 sekaligus. Sempua satu lagi di kantong sendiri. Istrinya kan orang sosial, di mana-mana lama, ketemu orang bawa uang banyak pulang habis. Suami, ini uang ini berapa banyak? Ini garam ini mana? Kwitansi garam mana? Tolong itu minta garam itu 5.000, tolong kasih ini materai 10.000, bayangkan saya. Garam 5.000, materainya berapa? Suami tidak rasa rugi karena dia tahu dia mesti begitu. Lalu istri-istri mulai gosip, saudara, cerita. Suami kakek batu. Dia bukan batu, dia tuh orang matematika. Makanya waktu jatuh cinta itu hanya berdoa. Jangan berdoa, saya tanya. Lu otak kiri atau otak kanan yang main? Ha? Lalu yang beta otak kepala angin. Anakmu juga begitu. Ini otak kiri atau kanan? Dia belajar lari-lari sana sini. Lu duduk situ. Malah orang tua ikat anak di kursi. Lu jangan bakal, lu belajar itu di situ online. Itu anak tidur sono. Tapi waktu dia lari-lari kan orang seni itu. Lompat-lompat, sport. Tes ulangan online 100. Kenapa? Karena sebelah Google, sebelah ini. Saudara gak ada. Tapi kan anak enjoy kan? Saya happy karena saya sudah tahu cucu saya ini dia tuh lari, lompat, batikan, tapi itu otaknya jalan, saudara kasih. Oke? Nah, tapi saya mesti kasih tahu ini, saudara kasih. Ketimbang kamu buru-buru pulang, kamu tidak tahu saya otak kiri, kamu otak kanan. Mesti tahu pendeta mau otak apa.
Kalau tidak nanti kamu, pendeta nusa kikir semuanya. Sudah tahu Ibu Messi itu otak apa? Sudah tahu? Itu orang itu perencanaannya bukan main. Pak John tolong kasih tahu. Saya itu kalau beriman, tapi kalau mau lebih hitung saya bilang, Neo, Ibu atur saya. Yang penting tahu pasti ada. Tapi Ibu Messi tidak, mesti bikin anggaran ya. Kita bikin anggaran. Nah saudara mesti tahu, wih penatua tuh orang ini kalau jangan, kalau dia punya fokus nah. Tapi kalau dia cinta, dia keluarkan semua-muanya untuk kamu. Nah, terus ini bunga ini dia kasih untuk saya. Oke, mesti kenal. Ada lagi, satu lagi sebelum kita pulang. Extrovert, introvert. Ada suami saudaraku yang kasih tuh mulutnya tuh ember. Istrinya mulai cerita, Pak, aku sama mami, maksudnya mami mantu. Mami tuh kok begini. Dia tuh cerita deh, mama, ini mama mantu bilang mama begini kok. Pas mau saudara saya, weh perempuan lu bilang beta apa lu laki ya? Beta suka sebesar lu laki bar, lu om nama. Itu dia itu curhat. Tapi dia lupa kalau suami itu emberisasi. Akhirnya apa? Istri mau cerita dan suami takut apa? Takut ember. Maka dia cerita di tetangga. Soal bayangkan, anak mantu cerita mertuanya di tetangga, itu kualat saudara kegat. Kenapa? Karena dia takut. Nah suami atau tetangga atau istri atau yang lain tuh bilang, soalnya lu cerita saya beta nih, lu tahu beta tahu lu tahu ke beta tuh. Beson tahu saya beson bilang, apalah beta tahu. Pendeta membanting kaki. Lu tahu toh beta toh, lu tahu beta toh. Nah, akhirnya cerita. Lama kelamaan orang yang bahagia pun luluh. Kenapa? Karena manusia itu saudara yang kasih. Oke, next week I will continue. Mari kita berdoa. Nah, silakan saja saya mau kasih tunjuk saudara satu lagu. Lalu saya mau bawa saudara dalam doa. Come on. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours.
taking all I have and now I'm laying it at your feet. You'll have every failure, God. You'll have every victory. Ooh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, oh, I believe, yes, I believe what you say of me. I believe. 2 Petrus 1 ayat 3 adalah solusi untuk kita pagi hari ini. Saya baca 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Hidup saleh artinya bebas dari pencuri cinta, pengamplang cinta, miskin cinta, pengemis cinta. Itu adalah hidup saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara, jalan keluarnya untuk kita pagi hari ini ada 3. Yang pertama, self-talk. Katakan saya berharga di hadapan Tuhan. Self-talk. Katakan saya berharga di hadapan Tuhan. Saudara mulai banyak berkata-kata, you say I'm strong. Engkau katakan aku kuat. Yes, I'm strong. You say I'm accepted. Ya, engkau katakan aku diterima. Katakan aku diterima. Self-talk. Kenapa orang gila berkata-kata sendiri? Karena mereka tidak punya kemampuan menampung gejolak dalam jiwa mereka. Self-talk. Hei istri, hei suami, hei pemuda, siapapun engkau, self-talk. Mulai katakan self-love. Terima kasih Tuhan, aku mencintai diriku sendiri. Aku senang, aku bangga. Aku satu-satunya diciptakan tidak sama dengan orang lain. Self-talk, self-love. Aku dicintai oleh Tuhan, aku diterima. Mulai berkata-kata. Yang ketiga, terakhir mengucap syukur. Katakan Tuhan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Engkau bukan pecundang, engkau pemenang-pemenang pagi hari ini. Mari saudara, mulai berkata sesuatu tentang dirimu. Self-talk. Self-love. Jangan merusak dirimu dengan lari pada minuman keras, obat-obatan, free sex dan berbagai macam. Kamu dicintai. Katakan aku dicintai. Aku dicintai. Aku diterima. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Bersyukur Tuhan. Dalam diriku ada potensi, dalam diriku ada kemampuan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Saudara, Tuhan sudah mengaruniakan segala sesuatu untuk kita menjadi saleh. Suami yang saleh, istri yang saleh, keluarga yang saleh, pemuda-pemudi yang saleh, seorang karyawan-karyawati yang saleh, seorang dosen, guru, polisi, tentara, pengusaha, siapapun menjadi orang yang saleh. Segala sesuatu, buka tanganmu, katakan saya menerima anugerah Tuhan. Katakan saya menerima anugerah Tuhan. Anugerah yang menjadikan saya saleh. 1, 2, 3, katakan. Yes. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Katakan saya dicintai oleh Tuhan. Saya mengasihi diri saya karena saya ciptakan serupa dengan Yesus. Saya bersyukur, katakan saya bersyukur Tuhan. Kebaikan, the goodness of God. Thank you Lord.